Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penentuan harga pokok produksi pada PT Otsuka Indah Terbuka, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Vandano Devatitake dengan NIM 216512035. Yang kedua ada Muhammad Alfiko Lintang Atmanto dengan NIM 216512039. Yang terakhir ada saya sendiri, Karnila, dengan NIM 216512041. Selanjutnya ada latar belakang mengenai Pocari Sweat. Pocari Sweat atau dengan bahasa Jepangnya itu Pocari Sweat merupakan salah satu minuman ringan dan minuman olahraga terpopuler di Jepang. Diproduksi oleh Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Minuman ini pertama kali dijual pada tahun 1980 di Jepang dan sekarang juga dijual di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Australia. Pocari Sweat mempunyai rasa yang ringan, tidak berkarbonat, dan diiklankan sebagai minuman pengganti ion dalam tubuh. Memiliki rasa jeruk yang ringan dengan sedikit meninggalkan sensasi sisa rasa jeruk setelah diminum. Bahan komposisinya adalah air, gula, asam sitrat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan perasa, serta dijual dalam bentuk cairan yang dikemas dalam kaleng aluminium dan botol plastik. Namun ada juga yang dalam bentuk serbuknya. Di samping itu memperlihatkan kemasan botolnya Pocari Sweat dengan 900 ml. Kemudian pengertian dari harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa hingga siap untuk dijual. Harga pokok produksi mencakup semua biaya langsung yang terkait dengan proses produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian ada komponen harga pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku pokok produksi, di mana biaya untuk pembelian bahan baku utama yang digunakan dalam produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Otsuka Indah Terbuka dari 1 November sampai 9 Desember 2024. Di sini kita dapat melihat jumlah pendapatannya itu ada 125.003.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualannya itu 21.881.640 rupiah. Kemudian harga jumlah pokok penjualan itu 21.881.640 rupiah. Laba kotornya senilai 103.121.360 rupiah. Kemudian ada beban operasi, beban administrasi dan umum itu senilai 95.525.000 rupiah. Beban upah 11.400.000 rupiah. Beban listrik dan air 8 juta. Beban gaji 55 juta. Beban penyusutan 21.125.000 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan bangunannya 10 juta.
Beban penyusutan kendaraan Rp6.750.000. Kemudian beban penyusutan mesin Rp4.375.000. Kemudian ada beban pemeliharaan dan perbaikan itu Rp1.100.000. Beban pemasarannya Rp260.000. Jadi total dari seluruh beban operasi yaitu Rp96.885.000. Adapun pendapatan operasinya Rp6.236.360. Kemudian ada pendapatan lain, pendapatan non operasionalnya Rp25.000, pendapatan bunganya Rp25.000. Jumlah pendapatan lainnya Rp25.000. Kemudian ada beban non operasional Rp100.000, beban administrasi banknya Rp100.000. Jadi total beban lain-lainnya itu Rp100.000. Total pendapatan dan beban lain minus Rp75.000. Kemudian laba rugi bersih before tax-nya Rp6.160.000, Rp6.161.360. Laba rugi bersih after tax Rp6.161.360. Dapat kita lihat bahwa ini sudah balance. Kemudian ada neraca pada PT Otsuka Indah Terbuka. Berikut ini adalah laporan neraca PT Otsuka Indah Terbuka, di mana jumlah kas dan banknya itu Rp284.237.259. Jumlah piutang dagangnya minus Rp30.867.990. Persediaannya Rp224.895.752. Kemudian persediaan bahan bakunya Rp30.559.332. Persediaan bahan baku pembantu Rp5.142.060. Persediaan barang jadi senilai Rp1.284.360. Persediaan bahan lainnya ada Rp1.410.000. Persediaan mesinnya senilai Rp186.500.000. Barang terkirim 73 juta. Barang terkirim senilai Rp5.227.200. Persediaan barang dalam proses senilai Rp74.990.508. Perlengkapan kantornya senilai Rp600.000. Jadi total dari keseluruhan persediaan itu Rp304.213.460. Kemudian ada aktiva lainnya, aktiva lancar lainnya. PPN masukannya Rp21.003.961.
Jumlah aktiva lancar lainnya 21.003.961 rupiah. Jadi jumlah aktiva total semua aktiva lancarnya 578.586.690 rupiah. Kemudian aktiva tetapnya, nilai aktiva tetap 1.530.000.000, bangunannya 1.200.000.000, kendaraannya 180 juta, dan mesin 150 juta. Kemudian jumlah nilai historinya 1.530 juta. Jumlah akumulasi penyusutannya minus 21.125.000. Jumlah aktiva tetap itu 1.508.875.000 rupiah. Jumlah ekuitasnya senilai 2.073.711.360 rupiah. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.